Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Lasiman, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 39 Palembang di kelas 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan video demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun dalam segitiga restitusi itu sendiri adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Dan pada tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan meyakini kebutuhan murid. Pada tahap menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dan untuk video kali ini saya akan mengunggah skenario kasus yang pertama, yaitu siswa terlambat datang mengikuti pelajaran di dalam kelas, dan skenario kasus yang kedua yaitu siswa tidur di kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisinya lagi terlambat untuk masuk datang ke sekolah, sementara kawan-kawan yang lain sedang mengikuti pelajaran. Jadi apa nak kok bisa terlambat datang ke sekolah itu? Masalahnya ada apa? Saya menunggu guru. Oh iya, emang rumahnya mungkin di mana? Apa? Oh, di KK11 ya. Berarti sudah pindah sekarang ya. Kemarin waktu di kelas 5 kan masih di sekitar sekolah ya. Itu ikut sama siapa? Nenek. Oh, sama nenek. Mungkin kalau berangkat dari rumah pukul jam berapa? Setengah 8. Sementara kita kan masuknya jam 6.40 itu sudah mulai jam ke-0 untuk membaca surat An-Naba, dan belajar akan dimulai pada pukul 7, ya kan? Iya, jadi kalau
berangkat setengah 8 itu ikut sama orang tua ya? Iya. Oh, jadi mungkin berangkatnya setengah 8 ikut dengan orang tua sekalian. Oke, apa namanya, nunggu ibunya ke kantor. Oh, seperti itu ya. Jadi begini, oke ya. Di pelajaran itu suatu kesalahan nak ya. Iya, dan termasuk terlambat ke kelas untuk mengikuti pelajaran itu merupakan kesalahan, dan tentu nanti itu bisa mengatur ya, mengatur waktunya. Mungkin tidak usah saja, beberapa hari yang lalu kemarin juga ada teman UV yang kayak seperti itu ya, datang terlambat karena dalam perjalanannya ada sesuatu yang menghambat. Bapak juga pernah ya di saat jam pelajaran, di saat tugas Bapak terlambat absen, pernah juga. Tetapi Bapak tahu kalau itu adalah suatu kekeliruan dan kesalahan karena ada beberapa kendala di jalan. Jadi untuk besok ya, gitu ya. Besok usahakan cara supaya tidak terlambat lagi untuk mengikuti pelajaran itu. Jadi solusinya bisa dapat nanti kira-kira ngomong sama ibunya, berangkat dari rumah lebih pagi lagi. Bisa ya. Misalnya jam berapa lah ya itu ya, kira-kira jam 6 itu ya. Bisa ya, supaya nanti dalam perjalanan dari KM 14 itu yang kurang lebih berapa kilo ya? 10 kilo ada ya. 10 kilo itu mungkin bisa ditempuh dalam waktu 30 menit. Jadi sampai di sekolah kira-kira ya 6.40 ya, 6.45 bisa pas. Pas begitu masuk mungkin tidak terlambat lagi. Seperti itu ya. Ya mudah-mudahan nanti ibunya bisa mengerti ya, supaya ibunya tidak terlambat lagi masuk ke kelas. Seperti itu. Mungkin itu saja oke. Ya ini sebentar lagi akan masuk di jam kedua. Nanti ya dalam masuk 3 menit lagi mungkin nanti siap-siap masuk ke kelas nak ya. Sebelum Bapak nanti masuk oke semuanya dan juga teman-temannya suruh masuk kelas, bel dibunyikan ya. Itu saja, terima kasih oke ya. Oke, silakan masuk ke kelasnya lagi. Ya, sama seperti bilangan bulat terdiri dari bilangan positif dan bilangan negatif. Semuanya sudah tahu? Oh, ada yang tidur di kelas. Siapa itu? Coba bangunkan Sultan. Oh, Sultan, kenapa tidur? Ya sudah, nanti setelah pelajaran matematika ini selesai, Sultan menghadap Bapak ya. Oke, sudah? Waalaikumsalam, Sultan. Silakan duduk. Sultan sudah istirahat? Sudah, Pak. Sudah jajan nak? Sudah, Pak. Ya, Sultan tahu nggak kenapa Bapak panggil? Tahu, Pak. Ya, tadi waktu pelajaran di kelas ya kan, Sultan tadi tertidur di dalam kelas. Padahal tadi teman-teman semuanya di dalam kelas pada mengikuti pelajaran, sehingga Sultan dipanggil oleh Pak kemari ya. Boleh tahu nggak nak, kenapa Sultan kok bisa tertidur pada saat pelajaran tadi? Semalam tidur terlalu lama. Sehingga Sultan kesiangan ya, dan juga Sultannya akhirnya ngantuk dalam kelas itu nak ya. Ya. Jadi kalau masalahnya tidurnya semalam itu larut malam itulah ya, akhirnya Sultan
waktu pelajaran di kelas ngantuk nak ya, sehingga tertidurlah. Kamu tadi kaget ketika dibangunkan kawannya? Iya Pak. Iya ya, kaget nak ya. Oh tiba-tiba sudah pelajarannya sudah jauh seperti itu ya. Jadi Nak Sultan itu tertidur pada saat pelajaran. Nah, Sultan sebenarnya tidur itu merupakan hal yang tidak patut untuk dilakukan. Kenapa? Karena itu merupakan suatu kesalahan. Bapak dulu pernah juga waktu mengikuti workshop ya di hotel, karena suasananya itu nyaman, akhirnya Bapak ya pernah mengantuk dalam suatu warung itu. Nah, tetapi Bapak sadar waktu itu mesti harus Bapak ya terbangun karena mengikuti kegiatan itu lagi. Jadi kira-kira dengan adanya Sultan tertidur tadi nanti mau diulangi lagi tidak? Tidak Pak. Tidak ya. Oke. Kenapa tidak nak? Ya karena itu tadi tidak baik untuk di sekolah pada saat belajar. Iya. Jadi kita juga sudah menyepakati ya kesepakatan kelas ya, yakinkan kepada teman-teman semua kalau dalam pelajaran anak-anak harus bisa mengikuti dengan baik dan sungguh-sungguh sehingga pelajaran itu kita mencapai tujuan dan keinginan kita semua. Jadi ke depan solusinya kira-kira Nak Sultan itu masih tak besok malam mau tidur larut malam lagi? Tidak lagi Pak. Tidak lagi ya. Jadi solusinya barangkali seperti ini. Biasanya tidur jam berapa normalnya? Jam 8 ya, karena tadi ada acara keluarga ya, mungkin pulang juga malam, akhirnya tidurnya terlalu malam. Nah, untuk yang selanjutnya kira-kira Nak Sultan mau tidur jam berapa? Jam 8 ya, jam 8. Bagus, tidur di awal daripada waktunya itu lebih baik, karena ketika bangun kita sudah fresh lagi, kita sudah sehat dan pulih lagi, sehingga dalam belajarnya di kelas besok kita Nak Sultan tidak tertidur lagi ya, seperti itu. Paham nggak ya? Bisa diterima ya? Nanti sampaikan sama orang tua. Bila perlu jam bangun tidur itu setel alarm ya, supaya bangunnya tidak kesiangan dan bisa mengikuti pelajaran lebih baik. Bisa dilakukan untuk selanjutnya ya. Bisa. Itu saja Nak Sultan ya. Kenapa Nak Sultan Bapak panggil? Mudah-mudahan ini nanti ya kedepannya Nak Sultan lebih baik daripada tadi ini. Ya, terima kasih. Bisa sekarang nanti di 2 menit lagi kan jam pelajaran kedua. Silakan Nak Sultan masuk kelas sebelum bel masuk mulai ya. Itu saja Nak ya. Terima kasih ya.